Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Miftahur Rahman dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 1. Perkenalkan, saya Natasha Ramadhani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Teresia Carolina dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 35. Perkenalkan, saya Dian dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hernandia Azahra dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 32. Saat ini kami sedang berada di Minakepis, yakni budidaya ikan, dan kita terfokuskan pada salah satu ikan yakni budidaya lele di dalam bidang pembibitan. Udah gitu aja. Anjay. Jadi di sini saya bersama narasumber kalih Pak Sunaryo nggih, Pak. Yap. Nggih. Untuk di sini mau mewawancarai tentang budidaya lele, khususnya di beberapa ada di pembibitan. Nggih. Ya, pertanyaan pertama, Pak. Kenapa akhirnya Bapak memilih lele untuk dibudidaya, Pak? Ya, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sunario, salah satu anggota dari kelompok Kepis. Jadi dari adik-adik mempertanyakan masalah kenapa memilih lele. Ya. Karena lele adalah salah satu komoditas ikan air tawar yang permintaan pasarnya sangat terbuka. Dalam artian banyak diminati dan kebutuhan di khususnya di Jogja banyak sekali. Jadi hubungannya dengan itu kan secara otomatis pemasarannya juga terbuka sangat lebar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lele adalah salah satu ikan air tawar yang hanya paling mudah untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang sangat terbatas. Seperti itu. Selanjutnya, Pak, untuk perawatan yang dilakukan itu dari air yang seadanya itu adalah berkriteria yang bagaimana, terus dengan pakannya itu yang seperti apa, Pak, untuk kriteria lele yang mudah untuk di perawatannya? Seperti saya sampaikan tadi, lele adalah salah satu ikan yang bisa hidup dalam kondisi air terbatas. Maksudnya untuk budidaya lele tidak perlu dilakukan untuk air yang mengalir. Jadi ikan lele bisa hidup dalam kondisi air yang tergenang saja. Jadi yang pertama, lele bisa hidup dalam kondisi air tergenang. Kemudian yang kedua, untuk kolam lele juga bisa kita buat di sekitar rumah kita, baik dengan kondisi dengan kolam semen maupun kolam terpal ataupun plastik. Jadi dengan budidaya lele memang lebih mudah, dan untuk perawatannya biasanya kami menggunakan pakan dari pabrik, yaitu pelet. Selanjutnya untuk media kolam yang dipakai, Pak. Media kolam yang dipakai ini untuk dari pembibitan sampai ke dewasa itu kolamnya berbeda. Apakah itu permanen, semi permanen, atau bagaimana, Pak? Untuk jenis media budidaya kolam ikan lele, biasanya ada dari tanah, dari semen maupun dari terpal ataupun plastik. Yang kami lakukan, kami melakukan budidaya lele menggunakan media semen dan plastik. Memang masing-masing mempunyai keuntungan dan kelebihannya. Yang kami lakukan dengan menggunakan kolam terpal maupun semen, itu yang pertama, untuk desain kolam bisa mengikuti dari tempat yang kita punyai, bisa di daerah sekitar rumah kita maupun di misalnya di ladang ya. Dan memang tidak harus menggunakan sumber air dari sungai, kami cukup bisa menggunakan air dari sumur. Itu kemudian di samping itu dari dengan adanya kolam dari semen, secara otomatis keawetan juga kita lebih tahan lama ya kolamnya. Jadi untuk perawatan juga kita lebih mudah. Untuk lahan yang sempit itu disarankan memakai kolam yang seperti apa, Pak? Terpal atau bagaimana? Atau cuma ember aja? Seperti tadi kita sampaikan, untuk kolam dengan lahan yang sempit dalam artian bisa di sekitar rumah kita, itu bisa menggunakan yang lebih fleksibel, yaitu dari terpal.
itu kita menggunakan terpal sesuai dengan ukuran lahan yang kita punya. Dan kalau terpal itu kan juga untuk ketahanan terhadap suhu selama budidaya lele lebih terjaga. Kemudian untuk perawatan kebersihan membersihkannya juga lebih gampang. Untuk kekurangan dan kelebihan dalam pembudidayaan lele ini apa Pak? Untuk budidaya lele memang mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Untuk kekurangannya, salah satunya lele kan termasuk ikan yang tidak mempunyai fisik. Dia daya tahan tubuhnya hanya berupa lendir. Secara otomatis ketahanan ataupun daya tahan lele tersebut dengan kondisi air yang dia lakukan di kolam tersebut kan secara otomatis dia lebih riskan ya. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, untuk budidaya lele kecenderungan harus memakai pakan dari pabrik yang notabene harga pakan sekarang kan naik, secara otomatis ongkos ataupun operasionalnya terlalu tinggi. Sedangkan keuntungannya seperti tadi saya sampaikan, yang pertama kita tidak harus menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, desain kolam bisa mengikuti sesuai dengan tempat. Yang ketiga, kebutuhan pasarnya masih terbuka lebar. Tapi untuk peluang kita untuk mengembangkan usaha semakin terbuka. Berkaitan dengan yang terbuka lebar tadi di penjualannya itu, untuk sasaran pasarnya sendiri untuk di Minakepis ini seperti apa Pak? Ke penjual atau ke personal gitu Pak? Ya, khususnya untuk tempat kami Minakepis, untuk komoditas lele kita ada dua macam ya. Jadi yang pertama memang bibit, yang kedua konsumsi. Untuk bibit, sasaran kami yang pertama memang hanya untuk rumahan, dalam artian dia beli ya hanya beberapa ekor atau beberapa kilo saja untuk dipelihara, hanya sebagai istilahnya mengisi waktu luang. Kemudian yang kedua, pelanggan dari kami memang juga mereka sudah memang petani yang rutin, dalam artian sekali ngambil mungkin lebih banyak dan setelah panen dia rutinitasnya tinggi. Itu yang bibit ya. Untuk yang kedua, sasaran dari produksi kami lele konsumsi, yang pertama juga untuk konsumsi rumah tangga, dalam artian untuk lauk sehari-hari. Yang kedua, kita memang ada relasi beberapa rumah makan yang memang kebutuhan mereka secara temporer lebih banyak, tapi kelemahan dari rumah makan memang speknya atau ukurannya memang harus sesuai dengan standar rumah makan mereka. Jadi sebisa mungkin kami juga menyediakan sesuai dengan ukuran yang mereka gampang. Dengan kekurangan tadi yang Bapak sampaikan itu, kendala atau kesulitan yang dihadapi selama pembudidayaan apa Pak? Ya, namanya juga pasar ya. Walaupun saya tadi sampaikan memang peluangnya masih terbuka, tapi kita tidak tutup dalam artian tidak mengelak ya. Yang namanya pangsa pasar ada suatu kondisi naik turun. Kendala kami di saat memang produksi kami itu dalam keadaan sangat melimpah, kebetulan pangsa pasarnya turun, daya beli masyarakat turun, ya mau tidak mau stok yang harus kami tanggung juga lebih banyak. Kemudian kendala yang kedua memang lele memang riskan terhadap perubahan cuaca. Jadi ada kondisi di mana untuk perawatan lele tersebut kita benar-benar ekstra, karena kalau kita keluar dari SOP yang sudah kita lakukan, resikonya terlalu fatal. Jadi kemungkinan kondisi ikan lelenya drop, kemudian timbul penyakit yang resiko paling tinggi, bisa kematian massal, bisa mati semua. Itu resiko yang paling tinggi. Baiklah. Solusi sudah nih. Solusi dalam ini Pak, menghadapi kesulitan atau kendalanya yang tadi itu apa saja? Solusi apakah cuma dengan menjalankan sesuai SOP saja atau ada tambahan yang lain-lain untuk solusinya? Ya, untuk menghindari
ataupun bisa mengurangi resiko ya. Yang pertama memang salah satu memang harus sesuai dengan SOP. Itu mungkin dari standar operasional yang kita lakukan. Untuk gambarannya, untuk budidaya lele memang pemberian pakan ya terutama itu harus sesuai dengan kondisi ikan. Jadi diusahakan jangan sampai ada sisa pakan yang ada di dalam kolam tersebut, karena nanti sisa pakan tersebut akan menimbulkan racun yang akhirnya efeknya bisa menimbulkan penyakit dan akhirnya kematian. Yang kedua, sebisa mungkin kita jaga untuk kondisi air kolam. Dalam tempo tertentu kita akan mengurangi air kolam, kotorannya kita keluarkan, kemudian kita masukkan air yang fresh lagi, sehingga untuk bisa menjaga kestabilan ekosistem ikan itu sendiri. Kemudian untuk pangsa pasar, selain kami juga menyediakan secara istilahnya di stok di pasar ikan kami ya, di saat tertentu mungkin produksi kami melimpah, kita untuk melebarkan sayap bisa kita promosi lewat online. Jadi tapi temporer ya, dalam artian kondisi mungkin panennya melimpah dan pangsa pasar mungkin agak surut, kita berusaha untuk promosi lewat online. Untuk indukannya Pak, indukannya tersendiri itu di pembibitan ini apakah ada golongan-golongan tertentu atau sembarang indukan saja yang untuk pembibitan? Namanya juga indukan ya, dalam arti indukan kan tentunya dia sebagai salah satu sumber untuk menghasilkan anakan ya. Sebisa mungkin indukan yang kita pakai memang harus yang bagus. Untuk indukan yang bagus biasanya kami speknya sesuai dengan dinas. Jadi indukan kita ambil dari dinas perikanan. Kalau dari dinas kan setiap pengambilan indukan ada sertifikasinya. Jadi kalau dulu mungkin yang dari dinas itu ada jenis sangguriang 1, sangguriang 2, satunya, terus kemudian yang terbaru sekarang kan jenis mutiara. Jadi dengan adanya sertifikasi dari dinas, setidaknya paling tidak indukan tadi memang kualitasnya sudah melalui dicoba ya, dan sudah ada sertifikatnya. Itu untuk dasar indukan. Kemudian yang kedua, tentunya untuk mendapatkan hasil anakan yang bagus, pakan untuk indukan juga harus kita jaga. Jadi kita untuk pakan indukan memang ada tambahan khusus. Ini sebagai contoh bisa kita tambahkan untuk ikan cicak ataupun dari kecicak ya, sebagai sumber protein untuk kebutuhan telur-telur yang akan kita budidayakan. Dengan ini Pak, untuk perkembangan pasar atau peluang pasarnya itu lele ada di urutan keberapa dibandingkan dengan ikan-ikan di sini yang lain Pak, untuk khususnya lele? Untuk tempat kami ikan lele memang kebetulan ada di urutan kedua ya, karena tempat kami yang nomor 1 yaitu inilah, baik dari segi pembibitan maupun konsumsi. Pasaran kami yang terbanyak dari jenis nila, kemudian baru ikan lele. Jadi walaupun di nomor 2 ya dalam artian, cuman secara keseluruhan peluang ataupun kemungkinan untuk mengembangkan usaha lele di tempat kami masih sangat terbuka. Dengan yang terkait dengan isu orang-orang Pak, Bapak tadi menyebut bahwasanya kalau lele di sini makanya dari pabrikan atau pelet kan Pak. Ini tanggapan Bapak apabila dikatakan bahwasanya lele itu memakan kotoran itu bagaimana Pak? Ya. Memang kita tidak mata dalam artian ikan lele memang dia bisa makan apa saja untuk tumbuh ya. Tapi semua kembali ke masing-masing. Dan terus terang kelompok kami itu kan kita ada semacam kerjasama dengan di bawah naungan dari Dinas Perikanan Sleman khususnya, dan ada tempo tertentu kami juga ada semacam kunjungan ataupun pelatihan
dari cara budidaya ikan yang baik, dari bagaimana memberikan pakan yang sehat ya. Jadi sebisa mungkin untuk kami sendiri berusaha untuk dalam budidaya ikan ini kami menggunakan pakan yang standar, karena memang efek dari pakan yang sembarangan tadi memang walaupun jangka panjang ya, tapi sebisa mungkin kita untuk menghindarinya. Mudah-mudahan hanya dari pakan saja bisa menjaga kualitas bibit ataupun konsumsi yang akan kita jual. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya kalau lele itu makannya itu mudah nih Pak. Nah itu apakah ada potensi untuk sama-sama lele itu kanibal Pak? Iya, lele memang salah satu jenis yang itu sifat alami ya. Jadi kanibal memakan sebangsa itu kebetulan lele memang sifat alami ya. Untuk mengantisipasi sifat kanibal lele tersebut, biasanya selama proses budidaya itu dilakukan penyortiran untuk menentukan besar kecilnya ikan yang kita pelihara. Biasanya dari awal tebar dilakukan penyortiran kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Itu diharapkan dengan adanya penyortiran ikan yang pertumbuhannya cepat, otomatis yang gede itu tidak bercampur langsung dengan ikan yang agak lambat pertumbuhannya atau di bawahnya, sehingga resiko kanibal yang gede makan yang kecil bisa kita kurangi sehingga bisa mempertahankan jumlah yang kita punya. Jadi memang dilakukan penyortiran secara periodik. Ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada nih, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Sunario yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kami. Semoga bermanfaat. Mungkin dalam penyampaian banyak kurang lebihnya kita sudah mohon maaf. Sekian dari kami, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.